Oke, hari ini kita akan belajar tentang micro expression dan statement analysis tentang ekspresi penyesalan. Nah, di sini saya mengambil dari satu kisah yang lagi viral. Namun di sini saya hanya mengambil dari sisi ekspresi dan statement analisisnya. Dari kamu sendiri ada yang bisa. Ya kalau dari aku eh, Oke, nah ini yang pertama ya. Jadi di sini ada satu gerakan menutup atau mengatupkan mata dengan erat. Ini bisa bermakna dia tidak ingin melihat atau menghadapi dalam masalah yang tidak menyenangkan yang sudah terjadi. pertama dengan saya dan Nah, ini juga ya. Kemudian muncul ada ekspresi anger. Ekspresi anger ini tidak bisa kita terjemahkan sebagai ekspresi marah hanya begitu saja, tidak bisa ya, bahwa ekspresi anger itu memiliki beragam interpretasi. Jadi ini contoh ya, ekspresi anger itu ketika orang itu ada rasa sakit ya, rasa sakit karena merasa hancur perasaannya, rasa malu gitu ya. Terus rasa kebencian itu sendiri juga bisa, terus kemudian rasa terancam, amarah, agresif, ada frustasi, terus ada rasa kritis atau mengkritisi sesuatu. Nah, jadi itu selalu kita cocokkan dengan konteksnya ya. Jadi dalam konteks ini yang lebih cocok dalam interpretasinya dia merasa malu gitu ya dengan peristiwa yang sudah terjadi. mungkin aku kemarin kurang jadi aku bisa bersyukur Oke, sekarang kita lihat di sini ya dari statementnya dia. Yang saya soroti di sini adalah kata kurang. Kurang bisa menghargai, kurang merasa bersyukur. Kata kurang itu tidak sama dengan tidak, gitu ya. Ada perbedaan di situ ya. Berbeda dengan orang mengatakan aku tidak bisa menghargai, aku tidak bisa bersyukur, gitu ya. Kuat ya. Itu di dalam statement analysis itu kalau dia menghaluskan kata itu namanya eufemisme. Nah, ketika dia menghaluskan kata untuk dirinya sendiri, artinya kan dia sedang menghaluskan perilakunya dia yang kemarin. Gitu ya. Kenapa dia tidak menggunakan kata tidak bisa menghargai, tetapi masih kurang, gitu ya, hanya kurang. Ini artinya dia masih ada rasa defensif, ada rasa defense gitu ya. Dia mengaku-mengaku, tetapi defense gitu ya. Ada rasa dia masih ingin bertahan, ya, tidak semuanya dia lepas semua gitu ya. Itu seperti itu. udah dikasih keluarga yang baik dikasih suami yang baik banget kayak kamu Nah, ini ada ini convincing ya. Ini kategorinya itu convincing statement. Jadi pernyataan untuk meyakinkan lawan bicara. ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal maaf dan terima kasih. Ini ada tiga kata yang dia ucapkan, tiga poin gitu ya. Menyesal, maaf, dan terima kasih. Nah, ini yang uniknya bagi saya ini adalah kenapa dia tidak menyertakan subjeknya, dia sendiri maksudnya ya. Jadi tidak menyertakan subjeknya, tetapi seakan-akan hanya membuat sebuah daftar gitu ya. Menyesal, maaf, dan terima kasih. Ya, orang ketika seseorang membuat sebuah pernyataan, itu memang seharusnya dia selalu menyertakan subjeknya. Karena yang menyesal itu siapa, yang maaf siapa, dan terima kasih siapa. Mungkin sebagian besar orang mengatakan, kan sudah tahu dia cerita, oh itu berbeda gitu ya. Seseorang yang membuat pernyataan itu akan lebih kuat ya ketika dia menyertakan subjeknya. Kalau memang subjeknya dia sendiri, yang dia sampaikan dia sendiri. Harus ada subjek yang menyertai, tidak sekedar hanya sebuah daftar saja ya. Ini kan seperti ini kan hanya daftar ini. Menyesal, maaf, dan terima kasih.
terima kasih kamu yang gak pernah ninggalin aku, susu senang kita selalu bareng-bareng. Nah, di sini ada yang unik. Ada ekspresi kontem. Kontem itu kalau diterjemahkan artinya kan sinis gitu ya. Interpretasi dari ekspresi kontem itu menganggap remeh, menganggap enteng gitu ya. Itu ekspresi kontem. Nah, memang ekspresi kontem ini biasanya akan muncul di bibir ya, bagian kanan atau kiri. Jadi senyumnya itu senyum sebelah. Dan meskipun itu hanya keluarnya kecil begitu. Itu sudah dihitung sebagai ekspresi kontem. Nah, memang ekspresi konten itu yang tidak terasa gitu ya. Jadi bisa jadi yang bersangkutan. Kalau kita ini mencermati micro expression, yang bersangkutan bisa jadi dia tidak merasa dia menggerakkan ototnya. Karena itu sudah otomatis. Dari alam bawah sadar dia, dari pola pikir dia, dari emosional dia, itu yang membuat gerakan-gerakan ekspresi ini. Kedepannya pasti aku bakalan belajar buat jadi istri yang lebih baik dan Ini sebuah janji di masa depan, gitu ya, untuk convincing, untuk meyakinkan lawan bicara. Ya, sebenarnya dalam usaha itu bukan siapa yang lebih baik. Cuma kita harus bisa sama-sama belajar untuk jadi lebih baik tiap hari. Jadi kita berdua. Nah, ini muncul ada satu ekspresi melipat bibir bagian bawah. Ini kalau diartikan tuh bisa menjadi tiga interpretasi, ada sedih, kecewa, atau terharu. Nah, kita cocokkan tadi dengan konteks bahwa lawan bicara kan tadi dia mengatakan kita berdua bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah, jadi kita bisa ambil salah satu di sini interpretasi yang cocok. Kalau menurut saya ini adalah ekspresi terharu gitu ya, mendengar lawan bicaranya menyampaikan hal itu. Terima kasih untuk support dari doanya. Kita masih minta terus support dari kalian, doa dari kalian juga. Semoga kita berdua bisa lewat kita semua. Kita bisa berdua bersama-sama jadi lebih baik lagi. Kayaknya cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Nah, tapi anehnya ditutup dengan ekspresi kontem atau sinis. Sekali lagi nih, bahwa micro expression itu ekspresi yang tidak disadari oleh yang bersangkutan. Itu semua karena situasi atau emosi yang bersangkutan. Emosi ini yang menuntun ekspresi ini bisa keluar. Oke teman-teman, kita belajar tentang hari ini tadi ya. Kita belajar tentang micro expression dan statement analysis. Semoga bermanfaat.